Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat malam. Ketemu lagi kita dengan Mas Todes channel. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa tonton setiap video-video dari Mas Todes karena update terbaru situasi dan kondisi terkini terkait Indonesia, baik itu tentang politik, literasi, budaya, sosial, bahkan traveling dan sebagainya gitu. Jadi pada malam hari ini lagi kesempatan duduk nih sama teman saya, kebetulan rekan juang saya juga ini di salah satu dunia pergerakan, baik itu di mahasiswa dan juga pemuda, presiden mahasiswa dan juga seorang aktivis mahasiswa Kabupaten Deli Serdang, yaitu presiden mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Raudatul Aksana Raudatul Akmal ya, Batang Kuis, tempatnya di Kabupaten Deli Serdang. Beliau adalah salah satu pelopor tim penggerak Kabupaten Deli Serdang yang sudah cukup lah mumpuni. Benar Pak? Benar. Selamat malam Mas Andi. Oke, siap, terima kasih. Jadi sebenarnya kesempatan duduk yang luar biasa saya ini sama ente nih, coba nih. Jarang-jarang duduk kita sama presiden, tapi presidennya bukan Bapak Jokowi ya. Ini adalah presiden mahasiswa. Beda lagi sama Presiden Gen Z ya. Beda Presiden? lagi sama Presiden Gen Z. Oh, presiden Gen Z, presiden apa itu? Presiden pemuda di atas 2010 sampai 2020. Oh, Gen Z, ya. milenial berarti Milenial, ya. Nanti kita ketemu di channel selanjutnya sama presiden Gen Z. Jadi kalau mereka adalah presiden Gen Z, kita presiden Gen X, Y. Presiden S. S ya. Stais dan Staira. Oke ya, luar biasa memang inspirasi ilmunya gini ya. Jadi terkait topik yang kita bahas ini sedikit lah membawa tentang agak-agak ke politik lah ini dulu ya. Boleh. Isu-isu pilpres ini lagi panas-panasnya ini Pak. Dari beberapa pandangan kajian dan mahasiswa, ada 3 unsur calon kandidat kuat untuk merebut kursi presiden di tahun 2024 yang akan datang nih. Nah, jadi dari pandangan NT kemarin, Nasdem sudah meneklarasikan Anies sebagai calon presiden. Yeah. Kemudian Puan bahkan walaupun belum dideklarasikan namun sudah tersebar nih baliho-baliho ataupun posternya nih di seluruh penjuru. Dan yang terbaru nih Pak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Isu-isunya. Saya indetik dengan salah satu sebuah kalimat yang mengatakan presiden tuh harus ada wonya. Jadi ya, mulai dari Soekarno, Soeharto, Megawati, Soekarno Putri. Kemudian Abdurrahman Wahid gagal. Mungkin gagal. Jadi, cuman nggak lama. Iya, J Habibie juga lama, sedikit singkat. Kemudian ada Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Nah, jadi presiden yang kaitannya dengan ini cukup lama lah. Artinya sudah punya kemampuan membimbing dan membangun negara ini dalam waktu yang lama gitu. Jadi kemarin lagi baru-barusan Pak Ganjar nih kan sudah mendeklarasikan bahwasannya dia siap untuk mencalonkan menjadi presiden. Namun berita terbaru, beliau disurati langsung oleh Ketua Umum PDI. Bener Pak? Betul. Terkait pemanggilan dia atas ucapan dia untuk mengklarifikasi. Dan ternyata isi klarifikasinya adalah sanksi disiplin secara lisan. Jadi pertanyaan saya, apakah tindakan PDI itu termasuk sebuah hal untuk menaikkan elektabilitas Pak Ganjar Pranowo, atau memang bagian dari strategi PDI untuk mengerahasiakan dulu calon presiden di tahun 2024 versi mereka? Karena secara kursi PDI tanpa perlu koalisi pun mereka sudah bisa mencalonkan. Karena 20 kursi Pak, 20%. Ya kan. Nah, jadi bagaimana tanggapan Bapak mengenai klarifikasi ataupun panggilan ketum dari PDI terkait Pak Ganjar Pranowo? Sebelumnya tidak kenal saya kan. Jadi kita jelasin sedikit. Pak Ganjar ini kan sebelumnya dia kader sudah lama di PDIP, kan? Kader di PDIP, dan kalau kita lihat backgroundnya itu kalau di mahasiswa GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Ya, itu. Lanjut ke PDIP. Dan dia memang sudah kader lama di PDIP ataupun senioritas di PDIP. Cuman orang lama lah ya. Orang lama. Nah, ada beberapa isu yang baru kita ketahui ataupun yang viral, yaitu ketika Pak Ganjar itu diwawancarai, gimana tanggapan Bapak ketika Bapak diusung untuk menjadi calon presiden? Nah,
Apa jawaban Pak Ganjar? Kalau untuk negara Indonesia ini apa yang tidak siap untuk jadi presiden? Itulah menjadi statement. Itulah yang menjadi statement. Apa Pak, lanjut. Oke. Itulah yang menjadi statement bahwasannya Pak Ganjar ingin naik. Tapi di satu sisi Pak Ganjar itu kan kalau kita bilang berasal dari partai, dan dari partai itulah yang membesarkan nama dia di tingkat menjadi wali kota sehingga menjadi gubernur hingga 2 periode di Jawa Tengah. Nah, saat ini dan beberapa waktu lalu di tanggal 24 kemarin nih, hari Senin ya. Iya, 24. Pengurus pusat PDIP menyurati Bapak Ganjar Pranowo Ketum langsung melalui sekjen. tuh, tentang statement Pak Ganjar Pranowo untuk siap nyapres tanpa persetujuan ketum PDIP langsung. Nah, Terlibat dong Ibu Megawati di sini ya. Nah, itulah. Disinilah bertanya-tanya orang yang ada di dalam partai PDIP. Kenapa belum ada persetujuan Pak Ganjar Pranowo ini sudah siap membuat statement untuk siap nyapres. Cuman kan di satu sisi kalau kita lihat namanya kita sama-sama dari kader kan. Kalau kader kebangsaan itu apa sih yang nggak buat negara ini gitu. Apapun itu kita pertaruhkan, mau berjuang untuk membesarkan ataupun memajukan bangsa ini, pastinya kan kita punya semangat gitu ya. Artinya mungkin Pak Ganjar karena ditanya seperti itu, karena niat dia ingin memajukan bangsa Indonesia, makanya dia menyampaikan seperti itu. Cuman di satu sisi mungkin banyak pihak dari PDIP yang tidak setuju, karena kan seharusnya statement tersebut harus setujui dari ketua pusat PDIP. Nah, jadi kalau tanggapan saya tentang PDIP ini, kasusnya sama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan termasuk kader ataupun senior di PDIP. Nah, berarti kembali ke 2014 nih ya? Iya. Masalahnya nih ya. Iya. Wah, berarti lanjut. Sebelum kita pertanyaan berikutnya nih. Sebelumnya Kita. PDIP itu belum ada mengusung untuk capres. Nah, di situ Jokowi ingin naik. Nah, menjadi ketar-ketir lah orang PDIP ini untuk memanggil Bapak Jokowi. Nah, disitulah. Nah, tak taunya akhirnya di tahun 2013 ataupun itulah ketika nyapres 2014 itu akhirnya mau tidak mau Jokowi juga yang dinaikkan dari kader PDIP untuk menjadi presiden. Nah, mungkin pengalihan isu gitu kan menuju capres. Cuman sejauh ini Ganjar itu memang udah dikenal di mana-mana. Kalau kita lihat berapa persennya dengan Ibu Puan dengan Pak Ganjar, Stabilitas Ganjar tertinggi dong. Bahkan Anies Baswedan juga kalah. Prabowo Subianto juga kalah. Kalau dibilang Pak Ganjar itu 70%, Bu Puan itu 30%. Begitulah. Tapi sayang sekali menjadi isu yang sekarang ini terkenal, yang bahwasannya Pak Ganjar tersebut kena sanksi pemanggilan disurati, ya kan. Tapi mudah-mudahan kami berharap siapapun nanti presidennya, pasti pilihan rakyat adalah pilihan yang terbaik. Mau Bapak Anies kan sudah menyatakan sikap untuk naik jadi calon presiden. Tinggal beberapa kandidat ini. Kalau Pak Prabowo sejauh ini belum ada yang menyatakan sikap. Memang dia sudah bersilaturahim ke beberapa partai untuk menjadi calon presiden. Cuman Pak Prabowo pun masih bingung ini untuk mencari wakil presidennya. Dan dari PDIP ini, kalau dibilang partai PDIP ini partai terbesar, partai nomor 1 setiap ada ajang pemira dalam setiap 5 tahunnya. Dan itu selalu partai tersebut selalu nomor 1.
Jadi berarti secara tidak langsung Pak Ganjar adalah seorang patriotisme ya. Iya. Dia menggambarkan sosok bagaimana seorang warga negara yang baik ketika bangsa memanggil dan ketika negara memanggil ya harus siap. Harus siap. Nasionalisme berarti Iya, ya. nasionalisme. Seperti sama dengan apa yang sudah ditanamkan kader-kader nilai dari GM ini itu sendiri Iya, ya. benar. Luar biasa. Nah, apakah ini termasuk bagian dari strategi PDIP atau memang suatu seperti sebuah cut ataupun pemotongan batasan ataupun tahanan bagi Pak Ganjar untuk menampilkan dirinya sebagai salah satu kandidat terkuat melalui beberapa lembaga survei, elektabilitas yang stabil untuk menjadi kandidat presiden. Kalau kita berbicara tentang politik, politik itu kan misteri. Kita nggak tahu. Tapi ada bahasa dia, politik itu ada poli diklitik. Iya. Nah, bukan. Salah ya. Entah orangnya dikelitiki Pak. Berarti politik adalah sesuatu yang misteri Iya, ya. misteri, kita nggak tahu kan. Bisa saja sekarang ini Pak Ganjar menjadi pertanyaan itu kan untuk bagi setiap orang. Apakah Pak Ganjar itu di-cut ataukah memang dia memang niat ataupun memang hanya sekedar isu belaka gitu kan. Tapi sepertinya Pak Ganjar bakal naik kalau menurut survei beberapa persen. Kalau kita lihat memang dari beberapa partai sudah mendukung Pak Ganjar, cuman tinggal dari partai PDIP ini aja. Kalau partai PDIP ini sudah memberikan kartu as kepada Pak Ganjar, pasti bakal sedep nih pertarungan dengan Pak Anies. Pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Nah, Pak Ganjar adalah mantan ketua HMJ. Iya. Benar kan? Di salah satu kampus terbesar di Indonesia, kampus UGM. Sedangkan Pak Anies Baswedan adalah mantan seorang presiden mahasiswa. Oh iya. Nah, ketua BEM dari kampus UGM. Sama-sama UGM. Jadi perang antar UGM nih sebenarnya. Nah, kampus-kampus seperti UI, ITB, Universitas Padjadjaran, Brawijaya belum ada yang memunculkan calon. Nah, yang jadi pertanyaannya lah, sebagai sesama ketua BEM, sebagai sesama presiden mahasiswa nih, yang mungkin sudah sama-sama pernah berkarir dan pernah merasakan bagaimana Pak Anies itu menjabat sebagai ketua BEM, baik itu keputusan, tindakan, tingkah laku, dan cara berpikir. Ente lah selaku sebagai salah satu aktivis pergerakan di mahasiswa ini, khususnya Kabupaten Serdang, lebih tepat sosok siapakah yang layak memimpin negara ini sampai 5 tahun ke depan dimulai dari 24. Apakah Anies Baswedan yang memang sama-sama terlahir dari presiden mahasiswa atau ketua BEM, atau Pak Ganjar Pranowo yang memang elektabilitas dan popularitasnya bahkan kinerjanya pun nggak kalah bagus juga dengan Pak Anies, atau Ibu Puan? Ibu Puan nggak langsung daftar sepertinya nih ya. Kemarin itu sempat juga jumpa Pak di Tapanuli Utara. Alhamdulillah ternyata sekali jumpa dengan Bu Puan yang kita lihat di media sosial, yang kita lihat di televisi. Ibu Puan yang kalau kita bilang murah senyum ataupun kurang senyumnya gitu kan Pak. Tapi ketika kami jumpa di Tapanuli Utara, ternyata nggak sebayangkan kami lihat di TV gitu Pak. Orangnya ramah, baik gitu Pak. Terkadang kan kita hanya sekedar melihat di TV, kita nggak tahu melihat asli dari Ibu Puan ini. Cuman memang kan karena mungkin Ibu Puan memang modelnya seperti itu, apalagi ibundanya Ibu Megawati menjadi tersorot lah. Orang-orang pun menilainya pun ya begitulah gitu Pak. Menjadi pertanyaan gitu. Oke, menjawab pertanyaan yang tadi ya Pak. Iya benar. Menjawab pertanyaan yang tadi. Lanjut. Lanjut Angkat Pak. dulu. Lanjut. Oke. Meja 17. Oke. Menjawab pertanyaan tadi, Pak Ganjar dan Pak Anies sama-sama dari aktivis dari organisasi mahasiswa, dan mereka pun mempunyai background yang sama-sama organisasi eksternal terbesar yang ada di Indonesia.
GMNI dan HMI. GMNI dan HMI. Sedangkan di internal Pak Ganjar juga ketua HMJ. Tapi lebih tinggi Pak Anies dong, Iya, lebih ketua tinggi BEM. Pak Anies, ketua BEM, Badan Senat. Eksekutif Mahasiswa ya kan Pak, itu paling tinggi ataupun presiden mahasiswa. Kalau kita berbicara tentang yang namanya ekstabilitas ya, ekstabilitas mahasiswa, pastinya dua-dua itu dapat bagi kita sebagai seorang aktivis. Bagaimana mereka dahulu memang seorang yang dari organisasi yang ada di Indonesia. Nah, kita kan belum tahu ini kalau memang betul Pak Ganjar naik, pastinya kan kita juga lihat bagaimana nanti program yang ingin disampaikan dari kedua calon ini. Nah, memang sudah kita lihat dari dari profil Pak Ganjar yang mana sebagai ketua ataupun gubernur Jawa Tengah sampai 2 periode. Dan alhamdulillah saya itu di IG itu selalu mengikuti IG-nya Pak Ganjar, setiap kegiatan Pak Ganjar kesana kemari, dan saya selalu mengikuti kegiatan Pak Anies kesana kemari, begitulah. Sehat bro. Nah, Pak Anies itu kan kalau dibilang pada tahun 2000 ketika dia nyalon gubernur 2000 berapa? 2019 ya? Pak Anies Baswedan ya benar 2022 berarti 2017. 2017. Nah, Perang Ahok Anies tuh. perang Ahok Anies dan juga ada anak SBY siapa namanya? AHY, AHY. Agus Harimurti Yudhoyono. Sebenarnya kalau kita bilang Pak Ahok ini kan elektabilitasnya ketika sebelum itu kan sebagai PJ ya. PJ di gubernur ya. Nah, udah banyak orang kenal, tapi mungkin karena kita tahu profil Pak Anies ini, makanya banyak yang memilih Pak Anies sehingga Pak Anies menjadi gubernur. Dan beberapa program yang dibuat Pak Anies membanggakan. Salah satunya itu stadion terbesar yang ada di Asia. JIS. Itu JIS. Kemudian Pak Anies juga membangun yang namanya balap apa namanya? Sirkuit. Iya, sirkuit tuh. Kemudian sampah-sampah banjir. Memang banjir ini ada sebagian yang tertangani, ada juga sebagian yang belum tertangani. Tapi di satu sisi, namanya kita juga pemimpin, pasti ada yang nggak suka. Pro dan kontra Ya, tuh hal yang biasa ya. Pro dan kontra pasti ada lah itu ya kan Pak. Itulah yang menjadi pertanyaan, sehingga banyak yang ketika Anies diusung menjadi capres dari Partai Nasdem, ada beberapa kader dari Nasdem itu mengundurkan diri. Dan kader tersebut dari Jakarta. Kenapa gitu? Karena melihat program Anies yang kurang bagus. Itulah jadi pemimpin tadi. Pasti pro kontranya ada. Jadi Bapak lah, pandangan Bapak ini kemana arahnya? Apakah ke Anies, kalau ke itu Ganjar atau ke Bu Puan? sengaja saya tadi buat putar balik. Misteri. Misteri. Tapi lebih nampak ke Ganjar ini. Iya ya, ke Ganjar ya. Atau jangan-jangan Ibu Puan. Oke. Pastinya saya pilih Presiden Stais. Ampun kita. Jadi oke, sedikit itu tadi diskusi kita kecil dengan Bapak Presiden mahasiswa, abang kita, Bang Fahrizal yang tampan nggak? Tapi lebih tampan saya lagi dong. Iya. Ya. Ceweknya banyak kan? Enggak juga, apa bohong ini. Oke lah, sedikit diskusi dari kita. Semoga penonton bisa mengkaji ataupun menerima atau bahkan bisa memberikan kolom komentar terkait apa yang sudah kita diskusikan malam ini. Ikuti terus channel Mas Todes, jangan sampai lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.